Timnas Indonesia hanya mampu meraih hasil seri 3-3 saat berhadapan dengan Timnas Laos pada pertandingan kedua grup B Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis malam, 12 Desember 2024, waktu Indonesia Barat. Timnas Laos memberikan kejutan kepada Timnas Indonesia. Tim asuhan Ha Hyok Jun tersebut berhasil unggul cepat di menit ke-9 melalui gol dari Pousom Boon Panyafong yang tercipta berkat umpan dari Boon Pachan Boon Kong. Sepakan Pousom Boon Panyafong mengenai pemain bertahan Timnas Indonesia, Kakang Rudianto, sehingga mengecoh penjaga gawang tuan rumah, Dava Fasha. 3 menit kemudian, Timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan. Melalui situasi kemelut di depan gawang Laos, Kadek Arel melesakkan tendangan keras yang berhasil menjebol gawang lawan. Beberapa saat setelah Timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan, Laos kembali memimpin melalui gol yang dicetak oleh Phat Hanapomathep, yang mendapatkan umpan dari Boon Pachan Boon Kong. Gol ini terjadi dengan cepat dan memberikan keunggulan kembali kepada tim Laos. Deflektive kembali menjadi momok bagi Timnas Indonesia karena tendangan Phat Hanapomathep mengenai Kadek Arel terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk ke gawang yang dijaga oleh Dava Fasha. Gol yang tercipta ini menunjukkan betapa pentingnya ketepatan dan keberuntungan dalam pertandingan sepak bola. Lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Pratama Arhan kembali menunjukkan efektivitasnya. Muhammad Ferrari berhasil memanfaatkan lemparan tersebut dengan sundulan yang menggetarkan gawang Laos pada menit ke-18. Sundulan ini menjadi salah satu senjata andalan Timnas Indonesia dalam pertandingan tersebut. Kedudukan imbang 2-2 antara Timnas Indonesia dan Laos bertahan hingga akhir babak pertama, ketika wasit Ryo Tanimoto asal Jepang meniup peluit tanda berakhirnya 45 menit pertama. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan menunjukkan persaingan sengit antara kedua tim. Setelah jeda babak pertama, tim nasional Indonesia melakukan beberapa pergantian pemain. Zanadin Faris, Asnawi Mangkualam, dan Victor Dethan masuk ke lapangan menggantikan posisi Kakang Rudianto, Raihan Hanan, dan Hoki Caraka. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan energi baru bagi tim dan meningkatkan performa permainan di babak kedua. Pergantian pemain adalah strategi yang sering digunakan oleh pelatih untuk menyesuaikan taktik permainan sesuai dengan situasi di lapangan. Di menit ke-69, tim nasional Indonesia harus bermain dengan 10 pemain. Marcelino Ferdinand dikeluarkan oleh wasit Ryo Tanimoto setelah menerima kartu kuning kedua akibat melakukan pelanggaran terhadap pemain Laos. Marcelino Ferdinand diusir keluar oleh wasit Ryo Tanimoto buntut menerima kartu kuning kedua karena menerjang pemain Laos. Situasi ini membuat Timnas Indonesia harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan posisi mereka di pertandingan tersebut. Di menit ke-72, Ferrari berhasil mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut. Sang kapten tim nasional Indonesia mencetak gol dengan sundulan dari hasil sepak pojok yang dieksekusi oleh Doni Tripamungkas. Gol ini membuat timnas Indonesia berbalik unggul dengan skor 3-2 melawan Laos. Momen ini menunjukkan kemampuan Ferrari dalam memanfaatkan peluang dan kepemimpinannya di lapangan. Namun, keunggulan tim nasional Indonesia hanya bertahan selama 5 menit. Peter Panfavong dari tim Laos berhasil menyamakan kedudukan setelah menerima umpan dari Damot Thongham Safat. Kedudukan 3-3 bertahan hingga laga tuntas. Pertandingan yang berakhir dengan skor imbang ini menunjukkan persaingan yang ketat antara kedua tim dan bagaimana setiap tim saling berusaha untuk meraih kemenangan hingga menit terakhir. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan bahwa salah satu striker andalan Shin Tae-yong, Marcelino Ferdinand dipastikan absen melawan Vietnam. Absennya Marcelino Ferdinand ini diakibatkan oleh 2 kartu kuning yang berbuah kartu merah yang didapatnya saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Laos. Tentu supporter Timnas Indonesia dibuat resah karena skuad Garuda kehilangan pemain penting di laga melawan Vietnam yang akan berlangsung pada Minggu, 15 Desember 2024. Apalagi laga melawan Vietnam ini begitu penting untuk menentukan siapa pemimpin puncak klasemen grup B Piala AFF 2024. Untuk sementara, Timnas Indonesia masih menjadi pemimpin puncak klasemen grup B dengan perolehan 4 poin. Namun posisi Timnas Indonesia ini masih rawan digeser Vietnam bila di pertandingan Minggu nanti skuad Shin Tae-yong menderita kekalahan. Akibat hukuman kartu merah, Marcelino Ferdinand tidak bisa tampil melawan Vietnam. Oleh karena itu, STY ingin Ivar Jenner mengisi posisi yang ditinggalkan pemain berusia 20 tahun tersebut.
Saya ingin memanggil Ivar, Jenner, dan PSSI juga sedang berusaha untuk bisa menghadirkan Ivar. Ivar memang mau, ada kemauan untuk datang ke timnas Indonesia, tetapi dari timnya yang tidak mau melepas, kata ST. Ternyata, pemain kunci Vietnam juga kemungkinan akan absen saat berhadapan dengan timnas Indonesia akibat cedera. Jika Duiman tidak bisa bermain melawan Indonesia, maka pelatih Kim Sang-sik akan kesulitan mencari penggantinya, ditulis media E6. Hasil imbang melawan Laos merugikan timnas Indonesia. Pasalnya, perbedaan ranking FIFA yang cukup membuat Indonesia tetap kehilangan poin meski bermain imbang melawan Laos, yang saat ini berada di posisi 186 ranking FIFA. Timnas Indonesia kehilangan 11 poin usai ditahan imbang Laos. Kondisi itu membuat Indonesia saat ini memiliki 1135,8 poin. Jumlah itu membuat ranking FIFA Indonesia kembali turun ke posisi 125. Sekadar informasi bahwa Piala AFF memang masuk hitungan poin FIFA sejak 2016. Namun koefisiennya bisa dibilang kecil. Saya harap, timnas Indonesia melawan Vietnam bisa bermain lebih baik, lebih tenang, maklum pemain muda, lawan Vietnam, karena dia full tim, untuk kita seri sudah luar biasa. Jika Erik seusai membuka Piala Bola Pantai Indonesia di Pantai Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 13 Desember 2024. Erik memprediksi timnas Indonesia sulit mengalahkan Vietnam. Selain karena faktor tim inti senior yang dikerahkan Vietnam, timnas Indonesia juga tidak diperkuat Marcelino Ferdinand setelah diganjar kartu merah saat laga melawan Laos. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, serta jangan lupa komentarnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.